Banyak kerjaan sebelum-sebelumnya itu yang brandnya itu minta aku buat video sama Dayana. Dan ada satu brand itu yang menawarkan harga tinggi banget, sekitar 200 juta kali, 200 juta ya. Dan aku nggak mau ngambil. Dan kenapa aku nggak mau ngambil? Karena menurut aku itu kayak terlalu settingan. Sebelum Mimin baca berita, Mimin jelasin dulu kronologi hubungan Vicky dan Dayana yang sebenar-benarnya. Mimin jadi kasihan sama Bang Vicky-nya. Langsung aja ya, kronologinya begini. Berawal dari endorse Vicky dan Dayana oleh satu perusahaan shipper. Shipper itu adalah jasa pengiriman antar negara. Jadi konsepnya si Dayana disuruh pura-pura abis dikasih kado sama Vicky lewat jasa pengiriman yang endorse mereka itu. Yang sudah disetting tadinya. Jadi pada kenyataannya si Dayana itu disuruh beli kadonya sendiri, tapi duitnya dari shippernya, jasa pengiriman, yang sudah endorse itu. Cuman karena long weekend jadi uang dari shipper itu belum dikirim ke Dayana, alias Dayana nalangin dulu buat beli kado bohongannya itu. Tapi, sebelumnya manajer Vicky udah bilang soal itu dan pihak Dayana juga udah sepakat deal. Jadi mereka sudah ada kesepakatan buat settingan. Seakan-akan kado tersebut dari Vicky yang dikirim melalui jasa shipper. Permasalahannya adalah si Dayana ini telat 2 jam dari waktu upload instastory dari waktu yang udah disepakati. Jadi pihak Vicky tuh bilang kalau uang endorse Dayana dipotong 50% dari perjanjian. Karena akibat dari tidak tepat waktu tadi, yang mengakibatkan si Vicky jadinya take over pekerjaan itu juga. Nah, mungkin si Dayana itu belum tahu, kalau ketepatan waktu dalam endorse itu juga salah satu hal yang penting diperhatikan. Tapi si Dayana ini beranggapan kalau hal tersebut enggak masalah cuman telat 2 jam. Lagi pula kan masih di hari Valentine. Karena temanya kan emang hadiah Valentine tuh. Cuman kan tetap aja pihak jasa pengiriman yang endorse minta story di-upload pas jam yang paling banyak orang buka IG. Tapi Dayana telat 2 jam dari waktu yang udah ditentukan. Nah, karena merasa dirugikan uangnya dipotong 50%. Tiba-tiba akhirnya si Dayana ini menghapus Instagram story endorsement yang udah telat itu dan dia ganti sama klarifikasi kalau itu settingan. Dan intinya dia marah ke manajer Vicky karena enggak sesuai kesepakatan awal. Terus Dayana bilang kalau dia enggak dibayar atau belum terima uang 50% yang dijanjiin sama pihak manajemen Vicky. Padahal kan memang karena long weekend jadi pembayaran baru bisa ditransfer hari Seninnya. Karena pengiriman antar negara cuma bisa lewat bank. Dan sebelumnya mereka juga udah sepakat soal itu. Jadi intinya masalah duit sih. Dayana kerjanya enggak sesuai perjanjian, jadi duitnya juga enggak sesuai perjanjian. Tapi pihak Dayananya salah paham soal itu. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas belum? Kalau belum jelas silakan nonton nanti di channel Vicky Naki ya. Sekarang nonton channel Mimin dulu ya. Hari ini Mimin dapat artikel menarik tentang Vicky Dayana dan Dani. Artikel yang pertama, 5 fakta menarik Dani Grove, wanita yang muncul di YouTube Vicky Naki. Setelah membuat Dayana, wanita asal Kazakhstan terkenal, YouTuber Vicky Naki kini kembali membuat masyarakat penasaran dengan sosok Dani Grove. Sama seperti Dayana, Vicky Naki mengenal Dani lewat Ome TV, kemudian berlanjut dengan bertukar akun Instagram. Siapa sosok Dani yang kini ramai disebut menjadi pesaing Dayana? Berikut beberapa faktanya. Yang pertama, berdarah Inggris Thailand. Dani diketahui merupakan keturunan Inggris dan Thailand. Hal ini diakuinya ketika berbicara dengan Vicky Naki yang kemudian diunggah Naki di channel YouTube-nya. Saya setengah Inggris setengah Thailand, tapi sekarang saya sedang di Thailand, kata Dani yang ada di Thailand karena pandemi corona. Saat berbincang dengan Naki, Dani mengaku berusia 19 tahun, dan merayakan ulang tahun di bulan Oktober. Fakta yang kedua, pendidikan. Dani saat ini tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Hukum di University of Roehampton, London, Inggris. Karena perbedaan waktu antara Thailand dan Inggris, Dani bercerita kalau dia terkadang harus kuliah di jam 2 pagi. Sebelumnya, Dani bersekolah di Sekolah Internasional KPIS Bangkok. Fakta yang ketiga, anak sutradara. Dani memiliki ibu seorang sutradara dan penyanyi Thailand, Napat Grove. Napat diketahui dari laman website perusahaan produksi Red Sugar Media, merupakan sutradara untuk film yang dibintangi Dani, The One You Love. Fakta yang keempat, adik tak kalah cantik. Terpesona dengan kecantikan Dani, tunggu dulu. Ternyata gen cantik tak hanya dimiliki Dani, karena adik perempuannya, Molly juga memiliki paras tak kalah cantik. Molly diketahui berusia 13 tahun dan berprofesi sebagai penyanyi.
Fakta yang kelima, profesi. Dani diketahui berprofesi sebagai model, artis dan penyanyi. Selain membintangi film The One You Love bersama Peter Denman, Dani juga mengisi soundtrack film tersebut. Berita yang kedua, belum jelas kabar kepastian Vicky Naki menemui Dayana di Kazakhstan. Kini muncul sosok perempuan yang menjadi sorotan. Dani namanya. Perempuan asal Thailand ini bertemu Vicky Naki, YouTuber asal Pekanbaru lewat aplikasi Ome TV. Videonya diunggah di akun YouTube Vicky Naki. Seperti yang sudah-sudah, Vicky Naki mulanya bertanya asal negara perempuan yang berkenalan dengannya. Saat berkenalan, Vicky Naki bertanya pendapat Dani tentang namanya. Vicky Naki menyebut banyak orang yang berkenalan dengannya merasa aneh dengan nama Naki. Vicky Naki lantas memuji kecantikan Dani yang mengaku sedang menempuh kuliah jurusan hukum di London. Tapi karena pandemi COVID-19, Dani kini kembali tinggal di Bangkok. "Kamu percaya cinta pada pandangan pertama?" tanya Vicky Naki. Dani tertawa. Dia percaya, ada peluang cinta pada pandangan pertama. "Aku rasa kamu sangat-sangat lucu," kata Dani tertawa yang berulang kali digoda. Dalam videonya, Vicky Naki kursus singkat meminta diajari Dani bahasa percakapan sehari-hari Thailand. Vicky Naki mengaku hanya mempelajari bahasa Eropa, tapi tidak untuk Asia. "Bahasanya sulit," kata Dani menerangkan bahasa Thailand. Di momen kursus singkat, Vicky mengucapkan sejumlah kalimat orang Thailand sambil bertanya ke Dani bahasa lokal, "How old are you?" "Hun ayu tau rai," Dani mencontohkan. Sementara itu, di Kazakhstan lewat video yang berbeda, Dayana berbicara soal Vicky Naki. Dayana mengaku tak tahu kepastian Hun ayu tau rai. Vicky Naki coba mengikuti pelafalannya. "Perfect," puji Dani tersenyum manis. Tapi video ini dikomentari di media sosial. Warganet ada yang menduga ini hanya pengaturan alias settingan. Soalnya, Vicky Naki dan Dani sama-sama memegang minuman ringan yang sama. Di luar konten ini, ada fans Dayana yang tetap menginginkan Vicky Naki memenuhi janjinya menemui Dayana di Kazakhstan. Tapi ada juga yang berpaling hingga menyerbu akun Instagram Dani. "Idola baru sudah datang," kata mereka. Kedatangan Vicky Naki. Beberapa waktu lalu lewat Ome TV, Vicky Naki sempat berjanji datang menemui Dayana meski tak menyebutkan tanggal pasti. "Aku nggak tahu, kenapa juga saya harus tahu itu," kata Dayana dalam video bersama Junaidi Firdaus di Nur Sultan, Kazakhstan. Junaidi yang sempat jadi sorotan warganet Indonesia ini lantas menyinggung ulang janji Vicky Naki datang ke Kazakhstan. "I don't know it's true or not," jawab Dayana menegaskan ketidaktahuannya. Dalam video Instagram, Dayana menjelaskan tentang berita yang beredar hingga viral di media sosial tersebut. "Sejak ada banyak orang yang mulai menyebarkan kebohongan di internet, membuat sebuah asumsi yang salah tentang penyakitku. Beberapa mengira aku lumpuh atau aku tak bisa berjalan."